Shalom Bapak Ibu, tentunya kita bersuka cita hari ini, amin. Karena setiap hari kita merayakan hari kebangkitan Kristus di hidup kita. Bagaimana Tuhan kita itu menang dalam segala perkara dan kita menyaksikan bahwa Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, pagi ini masih dengan tema yang sama Bapak Ibu, yaitu The Holy One. Apakah di layar saya sudah muncul? Ya, oke, The Holy One, the way, the truth, and the life. Saya rindu menyampaikan kebenaran ini buat kita semua, bahwa orang yang percaya kepada Kristus, dia bukan hanya bertemu dengan kehidupan, tetapi ketika dia menemukan kehidupan, itu berarti kekudusan ada bersama-sama dengan dia. Waktu ibadah Jumat Agung saya berkata bahwa dosa itu menyebabkan kematian. Dan kalau kita masih hidup di dalam dosa, bergaul dengan dosa, gemar melakukan dosa, maka kita tidak memiliki kehidupan. Walaupun kita secara tubuh jasmani kita masih hidup. Tapi sesungguhnya kita sudah mati. Tetapi Alkitab berkata kepada firman Tuhan berkata kepada kita, orang-orang kudus, orang-orang yang benar itu, dia sekalipun mati, dia tetap hidup. Nah, jadi apa pesan Tuhan yang mau disampaikan buat kita di hari Paskah ini dan Jumat Agung? Yaitu ketika engkau berjumpa dengan Kristus, engkau disucikan, dikuduskan. Secara definitif dan secara progresif, hidupmu akan terus mengalami kekudusan. Ya, nah itu sebabnya Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya pernah baca sebuah buku dan juga ulasan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, dikatakan gini, that is destiny. Ya, Bapa itu adalah tujuan. That is destiny. Ya, jadi orang kadang-kadang seringkali berpikir bahwa sorga itu tujuan. Sementara Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, I am the way. Ya, dia jalan, dia kebenaran, dan dia sendiri adalah kehidupan itu, Bapak Ibu. Jadi banyak orang berpikir nanti kalau mati kemana? Ke sorga. Di seberang sana air mata hilang. Orang berpikir itu sorga Bapak Ibu. Tujuannya sorga. Sorga yang di tempatnya yang saudara nggak tahu. Tapi Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa Bapak Ibu? Tujuannya itu adalah Bapa. Ya, mendatangkan hadirat Allah di bumi. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengalami sorga. Katakan amin. Ya, jadi orang percaya itu bukan hanya ketika nanti mati baru bicara tentang sorga, bukan. Tapi waktu kita hidup di dunia ini, kita mengalami sorga di bumi. Sorga itu dekat Bapak Ibu. Di mana? Di hati kita. Yesus sudah mati. Dan dia berkata, sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan semuanya untuk engkau. Saudara, sorga itu adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Ya, amin Bapak Ibu. Hadirat Allah ada di mana? Di mana Yesus hadir, di situ ada sorga. Karena Yesus adalah yang empunya sorga. Nah jadi, that is destiny. Bapa adalah tujuan. Banyak kali kita berpikir sorga, sorga, sorga. Memang saya tahu bahwa kalau dibilang sorga, orang itu bicara tentang yang sempurna, Bapak Ibu. Tapi sorga itu adalah tahta Allah. Dan bumi ini adalah tumpuan kakinya, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita dengar ataupun membaca ayat-ayat firman Tuhan dengan jelas, sorga tahta Allah, bumi ini adalah tumpuan kakinya. Allah itu bertahta, Bapak Ibu, di keluarga kita.
Allah itu, Yesus itu bertata dalam rumah tangga kita. Yesus itu bertata di dalam bisnis kita. Ketika Yesus bertata di dalam pekerjaan kita, maka surga akan kita nikmati, Bapak Ibu. Ini kebenarannya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. The way, the truth, and the life. Nah, the Holy One bicara tentang kekudusan. Bapak Ibu, saya mau bilang gini. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia menikmati sorga. Kapan? Hari ini. Bukan nanti, Bapak Ibu. Itulah tujuan kedatangannya ke dunia ini. Itulah tujuannya kematiannya. Itulah tujuan daripada penguburannya dan tujuan daripada kebangkitan. Nah, jadi Bapak Ibu, kisah Yesus lebih dari sekedar sejarah. Ya, itu adalah pesan kekekalan tentang iman, pengharapan dan kasih. Hidupnya terus mengubahkan, memulihkan, dan menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi cerita tentang Yesus itu bukan cerita omong kosong, Bapak Ibu. Di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan. Di mana ada Kristus, di situ ada kekudusan. Ini yang saya katakan kemarin, Kristus, Mesaya, Raja yang diurapi. Ketika ada Raja, dan Raja itu mengasihi kita, dia, Bapak Ibu, dia bisa melakukan yang namanya gerasi, abolisi, dan semuanya, Bapak Ibu. Sehingga kita yang seharusnya binasa, kita diselamatkan. Kita yang seharusnya dihukum mati. Tapi ketika Raja hadir dan dia berkata, aku mengasihi engkau, aku memberikan gerasi kehidupan kepadamu. Jaminan kehidupan. Jadi hidupnya itu mengubahkan, memulihkan, dan menyelamatkan. Syaratnya percaya, Bapak Ibu. Syaratnya lebih sederhana lagi, buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja, maka engkau akan percaya. The Holy One, Bapak Ibu. Satu-satunya yang kudus, manusia yang kudus yang ada di muka bumi ini, hanya Yesus. Itu sebabnya kematian tidak berkuasa menahan dia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Nah, Bapak Ibu, the Holy One. Kita akan lihat satu persatu bagaimana proses dia lahir ke dunia ini. Yesus lahir di Bethlehem dalam lingkungan yang sederhana. Namun kedatangannya memenuhi semua nubuat-nubuatan kuno yang ada dalam Alkitab. Semua nubuat-nubuatan itu terjadi, Bapak Ibu. Yang pertama, nubuatan saya ambil beberapa saja. Born of Mary and Joseph. Dilahirkan melalui rahim seorang wanita. Ini dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3, Bapak Ibu. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata begini, jelas narasi firman Tuhan berkata, ya, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular katanya, dengan keturunan dari perempuan ini. Wah, itu dari Kejadian 3. Ya, itu nggak tunggu-tunggu lama. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, langsung dinubuatkan bahwa engkau akan mengalami, hai ular, dengar, musuhmu adalah keturunan yang lahir dari perempuan. Ya, perempuan ini keturunan daripada Adam dan Hawa yang lahir dari kandungan Hawa, sampai terakhir Yesus lahir dari kandungan perempuan. Dinubuatkan Mary and Joseph. Joseph ini suaminya suaminya Maria. Tetapi Joseph tidak memberi benih kepada Maria, Bapak Ibu, ya, untuk kelahiran Yesus. Tetapi dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, itu dia. Kemudian announced by angels. Diberitakan oleh para malaikat. Sudah diberitakan, kitab Yesaya menyampaikan, kitab Daniel menyampaikan, sampai dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Akhirnya Maria didatangi oleh malaikat.
Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi nama dia Immanuel. Allah beserta kita. That is destiny. Wah, betul ya Bapak Ibu ya. Waktu eh Joseph juga ragu-ragu, ini gimana? Kok belum menikah udah hamil, udah mengandung? Akhirnya malaikat juga datang dan berkata kepada eh, Joseph bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Jadi diberitakan, disampaikan oleh para malaikat. Malaikat juga datang kepada para gembala. Telah lahir bagimu seorang eh, raja di kota Daud. Pergilah ke sana. Malaikat juga menyampaikan kepada Raja Herodes. Malaikat menyampaikan kepada eh, orang-orang Majus. Sehingga orang Majus datang mencari. Dan mereka menemukan, mereka membawa emas, mur dan kemenyan. Bapak Ibu, itulah tanda bahwa Yesus itu seorang raja yang datang kepada mereka mulai dari yang miskin sampai yang paling kaya. Dia memerintah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian visit by shepherd and wise men. Nah, ini dia, saya sudah sampaikan tadi, malaikat didatangi oleh para malaikat, didatangi oleh para gembala, didatangi oleh para orang-orang Majus, orang-orang bijaksana. Wow, the Holy One. Dari proses kelahirannya kita ngerti dia adalah satu-satunya yang kudus. Kemudian kita beranjak kepada pengajarannya Bapak Ibu. Core teaching dari Yesus. Apa saja? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada pengajaran yang seperti ini Bapak Ibu. Kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada pengajaran yang begini. Cuma pengajaran yang kita dapat dari Yesus saja. Ya, kalau ada pun yang ngajar yang mirip-mirip seperti ini, mereka hanya melihat dan mencontek dari Alkitab. Coba kita lihat pengajaran-pengajaran yang lain Bapak Ibu. Gak ada. Mengampuni, menunjukkan belas kasihan. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Gak ada pengajaran yang seperti ini. Itu sebabnya the Holy One, Kristus, satu-satunya yang kudus. Sebab engkau yang kudus, anak domba Allah. Ya, kemudian apa lagi? Core teachingnya, hidup dengan kerendahan hati dan melayani Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak rendah hati dan tidak melayani. Kita ikut Tuhan, kita bergereja, tapi kita nggak rendah hati. Ampun kita Bapak Ibu. Ya, kemudian apa? Mencari kerajaannya dan kebenarannya. Tuhan nggak bilang cari kekayaan. Ya, kepercayaan yang lain, bawa dulu persembahanmu. Maka kamu akan apa? Dikasih kekayaan. Tapi Yesus nggak ngomong gitu sama kita. Core teachingnya adalah aku yang mati untuk engkau terlebih dahulu. Aku dulu yang dipersembahkan. Beda Bapak Ibu. Makanya dia bilang, seek the kingdom first. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kemudian apa? Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikannya, the Holy One. Dia sampaikan dengan sederhana, dengan makna yang dalam. Pelajaran tentang iman, pengampunan, dan kerajaan Allah. Balik lagi Bapak Ibu. Hal-hal ini yang disampaikan dia. Tentang iman. Iman adalah dasar. Pahlawan-pahlawan iman. Segala sesuatu yang kau harapkan. Bukti dari apa yang kau tidak lihat. Ketika engkau percaya. Yang penting percaya dulu. Itu sebabnya kita ini punya gelar, punya status anak Bapak Ibu. Saya sangat percaya kalau saya jalan dengan bapak saya. Nggak mungkin dia mau mencelakakan saya, kan nggak mungkin. Itu sebabnya pelajaran tentang iman, pengampunan, dan kerajaan Allah. Kemudian apalagi mukjizat-mukjizatnya Bapak Ibu. The Holy One. Dia yang bangkit dari kematian. Menunjukkan bahwa dia menyembuhkan orang sakit dan orang buta. Orang orang sakit sembuh. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Ya, yang tuli mendengar. Itu sudah dilakukan oleh dia Bapak Ibu. Ya, kenapa dia lakukan itu? Membuktikan bahwa dia berkuasa Bapak Ibu. Manusia kehilangan kuasa ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itu dia. Tetapi anak manusia sampai hari ini dia bilang, dia melakukan mukjizat.
Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kenapa dia berkuasa mengampuni dosa? Karena tidak ditemui dosa di dalam dirinya, hidupnya, Bapak Ibu. Tapi kalau saya orang berdosa, terus saya mau menebus saudara, ya nggak bisa, karena saya pun berdosa. Bagaimana mungkin orang mati menebus orang mati? Tapi dengar, Yesus, the Holy One, dia Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Katakan amin. Berjalan di atas air, mukjizat dilakukannya. Ya, kemudian apa? Memberi makan orang banyak, 5.000 orang. Bahkan dalam artikel-artikel kita mendapati bahwa kitab sejarah mencatat 15.000 orang dia kasih makan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sisanya berapa? 12 keranjang. Kemarin saya bilang, kenapa ini ada sisanya? Ya kalau jokes-jokes sekarang bilang karena di sana nggak ada orang Manado, nggak ada orang Batak. Karena kalau orang Manado apa babungkus katanya habis ludes. Kalau orang Batak apa plastik semua belum makan udah bungkus duluan. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Saya sangat percaya kenapa bisa berlebih sampai 12 keranjang dan nggak jadi rebutan Bapak Ibu. Kenapa nggak jadi rebutan? Karena orang-orang itu melihat dengan mata mereka sang pembuat mukjizat, the Holy One. Mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka percaya, mereka nggak akan kelaparan. Bapak Ibu, hari ini saya berdoa supaya kita yang percaya kepada Yesus, engkau harus percaya bahwa engkau nggak akan mengalami kelaparan, Bapak Ibu, karena Dia sanggup memenuhi semua keperluanmu dan mencukupkan semua kebutuhanmu. Katakan amin. Ya, itu mukjizatnya. Kemudian apa? Membangkitkan orang mati. Ya, orang mati bangkit, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas agak sedikit banyak ini bicara tentang Lazarus yang mati 4 hari dan dibangkitkan. Dan bangkit dan yang berikutnya adalah dia sendiri bangkit dari kematian. Ya, dia bukan dibangkitkan, tapi dia bangkit dari kematian. Kenapa dia bangkit dari kematian? Karena tidak ditemukan dosa di dalam hidupnya. Ya, tapi yang namanya dosa Bapak Ibu selalu menahan kita di dalam kematian. Yesus mengalahkan maut karena dia tidak berdosa. Dia manusia sempurna. Dia Tuhan yang sempurna, Allah yang sempurna. Nah, kemudian sacrifice and the cross, penyalipan melambangkan pengorbanan kasih yang terbesar Yesus Bapak Ibu. Apa maksudnya? Penebusan dosa, penggenapan nubuatan, jalan menuju keselamatan. Nah, the Holy One, resurrection. Ini kisah tentang Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta, Bapak Ibu. Saya akan agak panjang di sini, namun saya baca dulu ayat-ayatnya ya buat kita. Di ayat yang ke-25 ya, ini dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kemudian firman Tuhan berkata, "Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati." Kata Yesus kepada Marta. Ya, kata Yesus kepada Marta. Ini ya, kata Yesus kepada Marta, "Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati." Kemudian di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu, Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup setelah ia meninggal." Ya, kalau bahasa sekarang meninggoy katanya. Setelah ia meninggoy, dia akan tetap hidup. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, kata firman Tuhan, tidak akan mati selama-lamanya. Dan ini yang dia tanyakan sama kita. Percayakah engkau kepadaku? Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu, orang dunia nggak percaya akan hal ini. Orang dunia berkata ya kalau ia mati ya mati aja. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata kepada kita akan tetap hidup sekalipun engkau sudah mati. Karena kematian tidak berkuasa menahan kita. Jadi kebangkitan adalah batu penjuru kekristenan, bukti kemenangan atas kematian, dan harapan akan hidup kekal bagi semua orang percaya. Nah, kalau kita lihat bagaimana proses cerita ataupun narasi tentang Lazarus dibangkitkan Bapak Ibu. Maria dan Marta berkata, "Kenapa Tuhan gak datang? Kenapa Tuhan gak datang?" Tapi Alkitab juga mencatat Bapak Ibu. Setelah 2 hari dinyatakan Lazarus meninggal, Yesus sengaja nggak langsung datang.
untuk meyakinkan kepada mereka bahwa betul-betul nanti Lazarus mati. Tapi Yesus sanggup membangkitkannya. Nah, jadi dalam cerita ini Bapak Ibu, sampai nanti pada akhirnya di ayat-ayat yang 34, Yohanes 11 ayat 34 berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Karena Marta berkata, "Kalau engkau ada, saudaraku nggak akan mati, Guru." Maria juga berkata, "Kalau engkau ada, saudaraku nggak akan mati. Lazarus nggak akan mati, Guru." Di ayat yang ke-34 dia ngomong gini, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak? Sehingga orang ini, maksudnya Lazarus, tidak mati." Maka maskullah pula hati Yesus. Maskul itu berbelas kasihan. Waktu Yesus ketemu pertama kali di Yohanes 11 ini, ketemu dengan Maria, hatinya berbelas kasihan. Lalu dengan perkataan-perkataan orang-orang itu, dia juga berkata, maka maskullah kemudian juga hati Yesus, ya. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Udah bau Bapak Ibu, udah 4 hari dikubur. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Amin Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku." Ya, Bapak Ibu, Yesus itu punya hubungan yang baik dengan Bapa. Maka that is destiny. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, that is destiny. Bapa itu tujuan. Kemudian dia bilang gini, "Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Bapak Ibu, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Bapak Ibu, kita tetap hidup sekalipun kita tetap mati. Orang berkata mati, tetapi Yesus berkata, "Engkau tetap hidup selama-lamanya." Ya, jadi kebangkitan adalah batu penjuru. Itu adalah tolak ukur buat kita Bapak Ibu dalam kehidupan kekristenan. Orang bicara tentang kiamat, tapi kita bicara tentang kebangkitan. Orang bicara tentang kiamat, tapi kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Ya, kemenangan atas kematian itulah yang diberikan Kristus kepada kita ketika Dia bangkit, the Holy One. Dia bangkit kenapa? Karena tidak didapati dosa di dalam dirinya. Nah, sekarang yang terakhir, legacy apa yang diberikan? Yaitu impact kita, dampak hidup kita hari ini. Dasar iman kita harus memenangkan jiwa. Inspirasi untuk keadilan dan hati yang berbelas kasihan. Hati kita harus berbelas kasihan Bapak Ibu. Melihat orang-orang yang terhilang. Saya itu suka sedih kalau melihat orang Kristen nggak pernah bawa jiwa. Kekristenan itu harus memenangkan jiwa. Katakan amin Bapak Ibu. Kemudian apa pengaruh Pak pada kehidupan, nilai-nilai kehidupan kita untuk mengubahkan dunia ini. Bapak Ibu sharingkan apa yang Bapak Ibu dapatkan, berkat apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini nanti di breakout room. Apa makna kebangkitan Kristus di hidupmu? Kalau hidupmu cuma gitu-gitu aja, nggak ada ledakan, nggak ada dinamit, dunamos, kuasa, ayo kita cek lagi hidup kita. Kalau orang udah percaya kepada Yesus, percaya kuasa kebangkitannya, pasti suka bersaksi Bapak Ibu. Kalau Anda kurang bersaksi, ayo hari ini sharingkan dan minta Anda didoakan supaya ada legasi kehidupan Kristus yang ada dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami berucap syukur untuk firman-Mu
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami akan sharing di breakout room. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita Bapak Ibu. Shalom.